Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan ini menarik tentunya. Dan apapun yang kami sampaikan juga tentunya itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, yaitu adalah 3 pemain yang bisa keluar dari Arsenal pada bursa transfer Januari 2026. Siapakah dia? Akan kita bahas. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Arsenal diprediksi akan melakukan pergerakan besar di bursa transfer Januari. Direktur olahraga yaitu adalah Andrea Berta siap menyusun ulang skuad menjelang paruh kedua musim. Yaitu semenjak pergantian dari Eni Ermi, yaitu adalah 6 tahun yang lalu, yaitu adalah Mikel Arteta hanya memenangkan 1 trofi utama, dan untuk segera setelah mengambil alih pada Desember 2019 yang lalu. Mantan asisten Pep Guardiola itu membawa Arsenal menjuarai Piala FA dengan skuad yang ditinggalkan Emery, yaitu adalah Arteta membawa The Gunner meraih kemenangan di Wembley secara tertutup melawan Chelsea. Sejak itu ia belum mengangkat trofi di hadapan supporter klub tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, yaitu adalah Arteta hanya mampu meraih beberapa community dan beberapa medali, baik itu runner up Premier League ya tentunya, dan tekad untuk meraih kesuksesan, yaitu membuat Arsenal harus siap untuk bereaksi di bursa transfer Januari. Untuk urutan pertama yaitu siapakah pemain ya, 3 pemain yang kemungkinan akan meninggalkan, yaitu Emirates Stadion di jendela transfer mendatang. Untuk urutan pertama yaitu jatuh kepada Ethan Nwaneri tentunya, teman-teman ya. Belum banyak bermain dan ia diharapkan, yaitu setelah menekan kontrak dalam jangka panjang pada bursa transfer lalu, yaitu gelandang yang berusia 18 tahun itu ya teman-teman, itu lebih sering duduk di bangku cadangan saja dan memicu pertanyaan soal masa depannya di Arsenal. Yaitu keinginannya untuk bermain begitu besar ya, sehingga ia meminta untuk Arteta memainkannya dalam laga persahabatan tertutup kecuali Arteta juga menjamin ya untuk menit bermain di Piala FA, dan peminat lainnya kemungkinan akan meluas dan akan juga memulai mengawasi dari Nwaneri pada Januari. Situasi ini juga membuat masa depan Nwaneri di Emirates Stadion yaitu semakin tidak pasti, dan Arsenal harus mempertimbangkan apakah akan mempertahankan atau melepas pemain muda ini. Untuk urutan kedua yaitu jatuh kepada Miles Lewis Kelly. Ya, ini adalah merupakan pemain lulusan dari HLN yang musim ini jarang diberikan kesempatan bermain oleh Arteta, yaitu back yang berusia 19 tahun itu kerap tampil di Liga Champions namun hampir tidak bermain di Premier League tentunya. Dan dengan Piala Dunia yang akan digelar pada musim panas tentunya, pemain tersebut terus ingin memastikan posisinya untuk peluang internasional. Dan untuk Thomas dari Tuchel, yaitu punya untuk penyinggung kurangnya menit bermain, yaitu pemain muda ini sebagai alasan yang tidak dipanggil ke skuad Inggris pada November yang lalu.
Dan untuk kondisi ini juga ya teman-temanku semuanya, yaitu bisa membuat Arsenal mempertimbangkan peminjaman atau penjualan sang pemain di bursa transfer Januari menjadi momen penting untuk menentukan arah karir dari Lewis Kelly tersebut. Untuk urutan ketiga yaitu jatuh kepada Gabriel Jesus. Ya, untuk pemain seperti Gabriel ini juga memberikan perhatian utama Andrea Berta di Januari mendatang. Striker yang berusia 28 tahun itu baru kembali bermain setelah absen lama, namun performanya tetap tajam. Yaitu pemain tersebut mulai bersaing dengan Victor Gyökeres untuk posisi utama di lini depan Arsenal dengan sisa kontrak sekitar 18 bulan, dan klub diharapkan pada kesulitan dan memperpanjang kontrak atau melepaskannya di bursa transfer Januari. Ya, untuk situasi ini juga yaitu telah menegaskan bahwa Arsenal harus membuat keputusan strategis agar skuad tetap kompetitif ya. Untuk transfer Januari bisa menjadi momen yang menentukan bagi masa depan dari Jesus di Emirates Stadium tentunya. Untuk yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah pertengahan segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik. Yaitu dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah Robert Lewandowski serahkan masa depannya di Barcelona kepada Hansi Flick. Yaitu Robert Lewandowski sendiri telah menempatkan masa depannya di Barcelona dalam tangan Hansi Flick. Yaitu striker Polandia yang berusia 37 tahun itu memastikan langkah yang berikutnya dengan bijak. Yaitu menurut update berita olahraga tentunya, yaitu Lewandowski meminta waktu untuk mengambil keputusan, dan itu lebih memilih sebuah kejelasan daripada terburu-buru dengan menentukan arah karir, dan ketertarikan klub lain terhadap Lewandowski tetap ada, yaitu termasuk dari Chicago Flames dan beberapa klub Saudi Pro League tentunya. Namun sumber internal Barcelona telah menegaskan hubungan dengan sang pemain belum berakhir. Dan untuk Lewandowski sendiri telah menekankan bahwa uang bukan faktor utama dalam keputusan akhirnya. Saat ini dia fokus adalah menunggu diskusi langsung dengan Hansi Flick sebelum menentukan langkahnya. Ketertarikan klub lain, yaitu minat klub terhadap Lewandowski tetap tinggi tentunya dalam beberapa pekan terakhir. Namun sang striker ini dikaitkan dengan Chicago Flames, dan selain itu perwakilan dari Lewandowski yang telah mengandalkan permainan dengan klub-klub di Saudi Pro League. Dan meskipun begitu, Barcelona yakin dengan hubungan bintang mereka belum berakhir, dan untuk sang pemain tetap profesional dan fokus pada kontribusi untuk tim dan memastikan performanya tidak terganggu oleh rumor transfer tersebut. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya. Barcelona akan bertemu Espanyol pada tanggal 4 Januari 2026 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Untuk yang berikutnya yaitu adalah hubungan dengan Hansi Flick. Yaitu Lewandowski sendiri yaitu sangat menghargai rencana dan visi dari Hansi Flick, yaitu hubungan mereka telah terjalin semenjak sukses bersama di Jerman. Yaitu respek dengan kejujuran dan pengertian menjadi fondasi penting bagi Lewandowski, dan ingin masa depannya sejalan dengan filosofi pelatih. Dan keduanya memiliki ikatan lebih dari sekedar taktik dan latihan, dan ini yang membuat Lewandowski yakin diskusi dengan Hansi Flick menjadi kunci untuk keputusan selanjutnya, teman-teman. Masa depan yang masih tergantung diskusi tentunya. Yaitu dari segala keputusan ini juga ditunda hingga percakapan langsung dengan Hansi Flick yaitu terjadi, yaitu Lewandowski tetap fokus pada sisa musim dan performa tim itu sendiri.
baik itu dalam pilihan yang bertahan di Barcelona atau pindah ke klub lain, yaitu sepenuhnya bergantung pada masukan dari Hansi Flick. Hubungan mereka yang menentukan arah karir untuk sang striker Polandia tersebut, dan Lewandowski tetap tenang dan profesional, dan dia telah menegaskan komitmen penuh untuk menyelesaikan musim dengan baik tentunya. Untuk top klasemen La Liga pada pekan ini, yaitu adalah Barcelona dengan peringkat pertama dengan torehan poin 46. Peringkat kedua yaitu adalah Real Madrid dengan torehan poin 42. Peringkat ketiga yaitu adalah Atletico Madrid dengan torehan poin 37. Peringkat keempat yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 35. Peringkat kelima yaitu adalah Espanyol dengan torehan poin 33, teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam informasi berita olahraga ya tentunya ya teman-teman ya, yang tak kalah menarik yang akan kita bahas di segmen akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya teman-teman. Baik ya, untuk pembahasan kita yang berikutnya dalam segmen akhir video kita untuk hari ini, yaitu adalah panen gelar di Globescore Award, Joan Laporta, Hansi Flick ubah Barcelona. Yaitu Barcelona baru saja panen penghargaan bergensi mereka, yaitu mendominasi panggung dari Globescore Award, yaitu di Dubai pada minggu lalu. Yaitu Presiden klub Joan Laporta hadir langsung di sana dan telah menyaksikan Hansi Flick hingga Lamine Yamal angkat trofi. Yaitu namun sorotan Laporta tersebut bukan cuma soal piala, dan ia juga mengenang momen krusial kebangkitan timnya pada musim ini. Untuk sang presiden juga memuji mentalitas baja skuadnya, terutama saat melewati masa kelam di bulan November lalu. Untuk karakter juara tentunya, untuk teruji di masa sulit tentunya, Barcelona memang sukses besar untuk memboyong gelar, mulai dari pelatih terbaik hingga pemain wanita terbaik. Namun, Laporta justru telah menyoroti proses di balik layar tersebut. Menurutnya, untuk karakter asli timnya tersebut, yaitu saat mereka terpuruk tentunya, dan saya yaitu mengambil hikmah dari semua momen tersebut, tapi momen sulitnya ia mengungkapkan karakter asli timnya, ujar Laporta. Dan ia telah mengakui ada fase di mana Barcelona sempat goyah, namun untuk para pemain muda berhasil mengembalikan keadaan. Yang seperti semua kompetensi selalu ada masa sulit. Di bulan November kami melewati periode yang berat lanjutnya. Dan untuk Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, dan yang lainnya di sini berhasil mengatasinya, tegas sang presiden. Sentuhan emas Hansi Flick, yaitu siapa aktor utama di balik mentalitas militan ini. Laporta tanpa ragu untuk menunjukkan satu nama, yaitu Hansi Flick, yaitu pelatih asal Jerman itu dinilai yaitu membawa perubahan, yaitu masif, dan mengubah keraguan menjadi rasa lapar akan kemenangan. Dan saya pikir untuk Hansi Flick sendiri telah menanamkan semangat kemenangan dalam dirinya, dan mereka telah menyalakan kembali gairah sepak bola mereka, puji Laporta. Untuk Hansi Flick sendiri dianggap sukses telah menyatukan visi tim, dan hal ini membuat skuad dari Blaugrana tahan banting. Dan itu kemungkinan semua orang melewati masa-masa sulit tersebut, tambahnya. Untuk Laporta juga menyinggung bahwa pelajaran dari Eropa, yaitu kegagalan pada musim lalu, kini menjadi guru terbaiknya. Dan saya juga mengambil pelajaran yang diberikan juga di Liga Champions kepada kami, dan saya yakin kami telah banyak belajar pada musim ini, ucapnya. Dominasi El Clasico di tatapan optimis, yaitu momen yang paling manis juga tentunya, yaitu bagi Laporta tentu saja ya teman-teman di kancah domestik, terutama saat mereka sukses
untuk untuk mempencundangi Real Madrid tentunya, dan kemenangan atas rival abadinya tersebut menjadi bukti nyata juga untuk para pemain yang dinilai tampil dengan komitmen total. Tapi ia di La Liga tersebut di mana segalanya masih diperebutkan hingga akhir tentunya. Kami juga mengamankan kemenangan kelima pada musim ini melawan Real Madrid kenang Laporta. Ya, tentu sungguh sangat luar biasa, yaitu melihat para pemain kami tampil seperti ini. Mereka pantas mendapatkan segalanya, imbuhnya dengan bangga. Kini Barcelona menatap sisa musim dengan dada untuk membusung. Ya, dada yang membusung untuk Laporta bahkan berani untuk menargetkan treble domestik lagi, dan data baik itu dari sebuah statistik ya teman-temanku semuanya, yaitu untuk dari Barcelona sendiri, yaitu untuk sejauh ini yaitu lebih kuat ya teman-teman ya, yaitu untuk yang dibandingkan dari yang sebelumnya juga tentunya ya teman-teman ya, dari informasi berita olahraga yang sebelumnya, yaitu adalah angka yang berbicara sendiri, dan kami berada di ujung untuk pertama klasemen dengan 11 poin, yaitu lebih banyak pada tahun lalu tentunya ya teman-temanku semuanya. Dan untuk angka-angka yang berbicara tersebut ya, untuk sendiri yaitu kami berada di urutan pertama, yaitu klasemen dengan 11 poin ya tentunya, yaitu lebih banyak dari tahun lalu, klaim dari Laporta tentunya. Yaitu kami yakin ya untuk menguranginya tersebut tentunya apa yang kami lakukan untuk tahun lalu, dan sedikit lagi, banyak lagi yang ditutupkan penuh percaya diri tentunya ya teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya teman-teman ya. Apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja, jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan tentunya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu adalah kejutan krisis lini depan Liverpool bukan jalan untuk transfer penyerang Juventus. Yaitu Liverpool kembali diterpa kabar buruk di tengah musim yang berjalan tidak sesuai harapan. Alexander Isak juga dipastikan harus menepi cukup lama, yaitu setelah mengalami cedera serius, yaitu sang striker asal Swedia itu mengalami patah tulang dalam laga melawan Tottenham pada 20 Desember yang lalu. Untuk cedera tersebut membuat Liverpool kehilangan satu tumpuan utama di lini depan, dan absennya Isak datangnya di saat performa Liverpool sedang naik turun. Untuk kontribusi sang penyerang sendiri sebenarnya yaitu juga belum maksimal tentunya semenjak didatangkan dengan harga yang fantastik dari Newcastle. Situasi ini muncul untuk memunculkan spekulasi baru terkait langkah Liverpool di bursa transfer Januari. Baik itu dari manajemen, untuk The Reds sendiri disebut telah memulai dan melirik ya nama lain untuk menutup lubang di sektor penyerang. Liverpool mulai melirik dari Dusan Vlahovic. Ya, untuk Liverpool sendiri juga dikabarkan masuk ke dalam daftar klub yang tertarik merekrut Dusan. Sang striker Juventus nilai sebagai salah satu penyerang top Eropa yang tersedia di pasar. Ya, untuk Vlahovic sendiri yaitu sendiri bukan nama asing ya di bursa transfer Eropa, dan 9 juga disebut yaitu berminat untuk sementara untuk Manchester United dan Arsenal, yaitu pernah dikaitkan dengan sang pemain dalam beberapa jendela transfer yang sebelumnya. Untuk penyerang yang berusia 25 tahun itu yaitu telah mencetak 64 gol dan 162 penampilan bersama Juventus. Untuk Vlahovic sendiri akan bisa membuat negosiasi prakontra dengan klub di luar Italia pada Januari 2026 teman-teman. Untuk yang mesti tertarik ya, Liverpool menghadapi tantangan besar untuk merekrut Vlahovic. Faktor finansial menjadi penghalang utama dan upaya tersebut.
yaitu untuk gaji dari Vlahovic sendiri dilaporkan mencapai yaitu 534,231 euro atau sekitar 466.000 pound sterling per minggu. Angka tersebut jauh di atas struktur gaji nominal Liverpool. Yaitu kini Liverpool menyamai gaji tersebut dan Vlahovic akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub, dan untuk kondisi ini berpotensi mengganggu keseimbangan finansial dan ruang ganti The Red tentunya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.